untuk contoh yang ada di rencana kinerja ya. Izin saya share. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu sudah login ETPP, nanti dibuka aja di rencana kinerja non GPT, dibuka aja detail. Nah, nanti di sini kan kelihatan di triwulan 4 siapa validatornya. Nah, ini yang nanti yang diisi sebagai pejabat penilainya ya. Nah, kalau di kasus saya karena sekarang kondisinya saya masih tertulis dengan Bu Hasta, jadi saya nanti mengisi pejabat penilai saya Bu Hasta karena di sini masih tertulis atasan saya Bu Hasta di sini. Nah, untuk melihat komponennya, nah di sini kan saya punya target, saya punya 5 kegiatan. Nah, masing-masing kan ada semua di triwulan 4 nih Bapak Ibu. Jadi saya harus masukkan 5 komponen ini. 5 komponen ini saya masukin semua di dialog kinerja. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu targetnya hanya di triwulan 1, di triwulan 4 hanya ada, misalnya dari 5 kegiatan hanya ada 2, misalnya di kegiatan pertama dan di kegiatan ketiga. Nah, itu nanti dimasukinnya 2 aja nih, yang ada di target triwulan 4 gitu ya. Ini untuk tampilan buat di ETPP-nya apa yang harus diambil ya. Saya lanjut lagi ke format dialog kinerjanya. Nah, di kolom dari rencana kinerja tadi ya, dari rencana kinerja tadi diambil aja poin yang ada target triwulan 4-nya ya. Misalnya ini contohnya kan di sini misalnya nih ada daftar laporan penata usaha. Nah, misalnya targetnya dimasukin dengan dokumen, presentase, atau apapun itu, pokoknya yang sesuai. Nanti diisi di sini progres tiap bulannya. Di sini kan kelihatan proses membuat usulan kenaikan pangkat, lalu di bulan Novembernya ngerjain kelengkapan berkasnya, lalu bulan Desembernya dibuatkan usulannya, kira-kira seperti itu. Jadi digambarkan progresnya di keterangannya ya Bapak Ibu, digambarkan progresnya. Nah, nanti ditulis nih di sebelahnya di kolom bukti dukung. Ini prosesnya tuh apa bukti dukungnya? Nah, misalnya di sini draft surat usulan kenaikan pangkat. Terus misalnya di Novembernya nih ada hasil scan-nya. Nah, nanti di bagian umpan balik, nah ini nanti atasan Bapak Ibu nih yang mengisi. Jadi kayak komentar lah. Jadi atasannya ini mengomentari apa yang sedang dikerjakan oleh bawahannya. Misalnya di sini kan ada tuh contoh bahasanya, cek lagi apakah ada pegawai yang belum diusulkan atau itulah ya. Tindak lanjutnya, lalu monitor progresnya ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarannya Bapak Ibu untuk membuat form dialog kinerja PNS triwulan 4 tahun 2023. Nah, sekarang saya lanjut untuk yang jabatan fungsional. Sebenarnya saya kemarin sudah konsultasi dengan Mas Fadli di dinas. Memang masih dikoordinasikan. Cuman karena ini memang harus semua PNS. Ini kan untuk yang jabatan fungsional kan setahu saya tidak memiliki rencana kinerja nih. Hanya memiliki SKP. Nah, nanti ngambil aja di poin SKP-nya ya. Misalnya, nih saya kasih contoh lagi ya. Ini untuk guru dan kepala sekolah ya, termasuk juga pengawas dan penilik ya. Nah, itu contoh bagaimana cara memasukkan dialog kinerjanya untuk yang tidak memiliki rencana. Kelihatan tayangannya, Pak. Ada suaranya, Pak. Nah, ya. Sabar. Ini saya mencoba ngelihat contoh dari pengawas gitu ya.
Nah, di sini kan ada nih. Jadi di kolom SKP itu kan ada bagian rencana hasil kerja terusan di intervensi atau rencana hasil kerja. Nah, di bagian ini aja nih. Kolom rencana hasil kerjanya, nah, ditaruh nanti di apa? Di dialog kinerjanya nanti. Nah, ini kan memang kalau kita di dalam triwulan kan itu kan kelihatan ya Oktober, November, Desember, progresnya. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. SKP pun kan bisa digambarkan lah progresnya. Kan misalnya kayak di sini contoh dokumen program pengawasan sekolah, pembinaan, pemantauan, digambarin aja. Oktobernya apa yang dikerjakan, Novembernya apa yang dikerjakan, Desembernya juga apa yang dikerjakan gitu. Sebenarnya kurang lebih sama saja. Bedanya cara pengambilannya aja. Karena kalau untuk yang struktural sudah ada target-targetnya di tiap triwulan Pak, maka kalau untuk yang tidak memiliki rencana kinerja seperti pegawai atau pejabat fungsional, terutama seperti pengawas, penilik, ataupun kepala sekolah ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat aja, misalnya di SKP Bapak Ibu nih, contoh nih punya pengawas misalnya ada 13 nih Bu ya kegiatan. Ini nggak perlu semuanya dimasukin, nggak apa-apa. Yang penting yang dikira Bapak Ibu ini dikerjakan di triwulan 4 lah. Karena ini kita untuk patokan bulannya, kita ada di 3 bulan terakhir di triwulan 4 ya. Jadi apa yang dilaksanakan di triwulan 4, ditaruh nanti di dialog kinerja. Misalnya dari 13 kegiatan ini, hanya 7 misalnya ya, yang dilakukan di akhir. Biasanya kurang sih, biasanya kebanyakan tuh di triwulan 4 tuh rata-rata hampir semuanya tuh kan. Rata jarang tuh ada yang nggak masuk nih. Mungkin kalau emang harus 13 saya masukkan semua 13-13-nya. Dan dijabarkan tiap bulannya apa saja yang dikerjakan, apa saja progresnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tidak memiliki rencana kinerja. Nanti diisi aja di indikatornya tadi tuh. Indikatornya, sebenarnya nanti dia dijabarin tinggal menjaga. Sebenarnya ini lebih ke permainan kata-kata lah. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu menjelaskan lah ya, tuliskan apa saja yang dilakukan, ditulis bukti dukungnya, terus dibikin umpan balik. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Baik, sekarang sesi tanya jawab, silakan bagi ada yang mau bertanya terkait pengisian dialog kinerja, dipersilakan. Pak Nukman, saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nukman, saya mau bertanya untuk fungsional, Bapak Ibu Guru. Jujur selama ini kalau udah SKP, itu bikinin pasti tata usaha. Kalau sudah membuat dialog seperti ini, harus membuat dari indikator dari SKP diambil dari terus dimasukkan ke dialognya, terus apa aja hasil kerjanya, itu artinya harus bikin sendiri dong ya Pak Nukman? Ya. Ya, saya cuma mau mempertegas aja di sini, mumpung ada kepala sekolah dan ada pengawas dan yang lainnya, biar nanti Bapak Ibu guru di sekolah itu tidak teriak-teriak. Biasanya kan TU yang bikinin gitu loh. Padahal sebenarnya dialognya itu kan adalah hasil kerja mereka gitu loh. Harus seperti apa di setiap bulannya. Yang seperti itu loh Pak Nukman. Jadi saya cuma mau mempertegas aja kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu guru harus mengerjakan SKP-nya sendiri. Mungkin kami bisa bantu untuk memperjelas di awalnya saja, menjelaskan di awalnya saja, tapi hasil kerjanya kan semuanya Bapak Ibu guru yang tahu ya Pak Nukman ya. Ya. Oke, itu aja Pak Nukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya Bapak Ibu, sebenarnya kita pun dari Sudinmu tidak pernah mengarahkan untuk pengerjaan SKP itu menjadi tanggung jawab bagian tata usaha. Karena memang SKP itu menjadi tanggung jawab masing-masing semua pegawai, ya, tidak terkecuali. Ya, jadi kita dari awal tidak pernah mengarahkan